Assalamualaikum sahabat PHR di udara dimanapun kalian berada. Apa kabarnya hari ini? Saranjana, kota gaib yang berada di Kalimantan Selatan, Kabupaten Kota Baru. Banyak yang beranggapan penghuni Saranjana adalah jin, sehingga tidak masuk di akal kalau orang Saranjana membeli alat berat, menonton konser Ari Lasso, kotak band, berbisnis, menikah, dan membeli mobil mewah. Sahabat, sejatinya orang Saranjana adalah manusia sama seperti kita, yang memiliki hati dan perasaan, bisa merasakan sedih dan sakit hati. Pada awalnya orang Saranjana tidak masalah. Banyak kisah mereka yang beredar di internet, namun karena netizen Wakanda yang berkomentar sesuka hati, mencemooh, kini mereka mulai merasa terganggu. Percaya atau tidak itu hakmu. Karena kota gaib Saranjana sendiri tidak perlu pengakuan, maka mereka lebih nyaman dengan negerinya yang tertutup. Jadi alangkah baiknya komentar buruk yang menyakiti perasaan orang lain simpan saja dalam pikiran kalian masing-masing. Karena sadar atau tidak, kalian bisa membunuh karakter orang lain. Untuk Provinsi Kalimantan, Sulawesi, dan Malaysia, sudah tidak asing lagi dengan orang Bunian juga dengan orang Limun. Mereka memiliki ilmu halimun, yaitu ilmu menyembunyikan diri. Banyak kisah yang terjadi, sebuah kampung menghilang atau menyembunyikan diri di saat pada zaman penjajahan dulu. Sebetulnya hal ini juga terjadi di provinsi lain, hanya saja mereka belum menunjukkan eksistensinya. Segala sesuatunya tidak terlepas juga dari takdir. Namun jauh sebelum itu terjadi, sudah ada peradaban yang terbentuk berabad-abad lalu di dimensi lain. Orang tua zaman dulu jika anaknya bermain sampai malam, maka akan menakut-nakuti anaknya dengan nama Saranjana. Sehingga Saranjana terkesan mistis dan menyeramkan, lalu menjadi sugesti sehingga harus dijauhi. Berbeda dengan zaman sekarang. Rasa penasaran kita yang tinggi dan haus akan pencarian jati diri. Hal ini sebenarnya akan baik bila kita menerimanya dengan positif, yaitu sebagai acuan untuk menjawab rahasia semesta. Yang membedakan orang Bunian dengan jin yaitu dari kulit. Kulit jin licin seperti lilin, sementara orang Bunian sehalus-halusnya kulit mereka tetap ada retakan atau garis-garis seperti kulit kita, seperti tanah, karena mereka masih keturunan Nabi Adam. Hanya saja tidak memiliki garis di antara bibir dan hidung. Tentang fenomena kehidupan di dimensi lain, orang Barat menyebutnya sebagai dunia paralel, bahwa ada kehidupan lain yang juga sedang berjalan. Seorang ateis tidak akan mampu membuka tabir dimensi lain karena mereka hanya mengandalkan IQ atau kecerdasan pikiran, tidak menggunakan EQ dan SQ karena tidak percaya adanya Tuhan. Sehingga sampai sekarang belum terpecahkan tentang keberadaan alien atau makhluk Allah yang belum kita ketahui siapa mereka, yang memiliki kecerdasan tinggi. Apakah orang Saranjana ada hubungannya karena teknologi mereka yang maju? Wallahu a'lam bishawab. Sebelum kita lanjut ke pembahasan utama tentang beberapa kecerdasan manusia, baiknya kita mengenal siapa diri kita dulu. Seorang saintis Nikola Tesla berkata, jika kau ingin mengetahui rahasia alam semesta, berpikirlah dalam terminologi energi, frekuensi, dan getaran. Hal ini ada pembahasan video Kang Zaki. Di video kali ini kita akan memperjelasnya lagi. Energi, segala sesuatu yang ada di semesta ini memiliki energi. Manusia, benda, hewan, tumbuhan, dan seluruh benda yang ada di semesta ini. Energi ini membalut tubuh kita. Bentuknya bulat seperti donat. Ia berpendar tergantung kekuatan frekuensi dan vibrasi kita. Dalam kuantum, kita adalah satu kesatuan.
Kita memiliki keterhubungan, kita terhubung dalam energi. Dalam teori Big Bang, menjelaskan bahwa alam semesta yang kita kenal berasal dari titik tunggal dengan energi panas dan padat yang tak terhingga. Energi itu meledak dengan kecepatan yang tak terduga hingga menjadi alam semesta yang kita kenal sekarang. Di tataran energi kita adalah satu kesatuan. Itulah mengapa ada hukum keterikatan kuantum. Keterikatan kuantum adalah fenomena fisik yang terjadi ketika sepasang atau sekelompok partikel saling mempengaruhi walaupun dipisahkan oleh jarak yang sangat jauh sekalipun. Partikel adalah satuan dasar atau satuan bagian terkecil dari suatu materi. Lalu beberapa partikel membentuk atom. Alam semesta ini terbentuk dari atom. Benda, hewan, tumbuhan, dan kita. Seseorang yang sudah mencapai kesadaran spiritual akan sangat mencintai alam dan sesama makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, dan antar manusia. Karena sadar bahwa kita memiliki keterikatan dalam energi. Secara biologis, kita memiliki keterhubungan karena kita adalah anak cucu Adam. Dan secara spiritual, kita dan sesuatu yang tak terlihat memiliki ruh. Ruh yang ditiupkan oleh Allah. Pengertian vibrasi. Vibrasi atau getaran. Energi kita memiliki getaran. Getaran ini dihasilkan oleh pikiran dan jantung. Jantung memberikan getaran yang sangat hebat dibanding otak kita, karena detak jantung mewakili sebuah emosi atau perasaan. Selain IQ, manusia memiliki EQ, yaitu kecerdasan emosi atau perasaan. Setiap perasaan memiliki level energi yang berbeda. Cara mengukur tingkatan level energi yaitu dengan frekuensi. Vibrasi atau getaran memiliki gelombang, dan gelombang inilah yang disebut frekuensi. Frekuensi memiliki sebuah hitungan yaitu hertz. Bila energi kita berada di level rendah atau energi negatif, getaran itu akan lambat. Namun bila kita berada di level tinggi atau energi positif, getaran kita akan cepat. Setelah kita mengetahui bahwa kita dengan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini memiliki keterikatan, maka terjadilah hukum tarik-menarik. Segala perlakuan kita baik atau buruk akan kembali lagi kepada kita. Maka sebaiknya kita mulai memperhatikan sikap kita. Karena apa yang kita tanam itulah yang akan kita tuai. Dan apabila kita ingin menarik sesuatu yang kita inginkan seperti rezeki, kita harus berada di tingkat level energi positif. Kalau bisa mempertahankan rasa syukur dan cinta. Karena kedua emosi itu memiliki getaran yang hebat berfrekuensi 500 Hz. Biar bisa menarik hal-hal yang baik. Sementara ketika kamu berada di level rendah, kamu akan menarik hal-hal yang buruk, berupa kegagalan dan sebagainya. Manusia dikaruniai beberapa kecerdasan, di antaranya adalah IQ atau kecerdasan pikiran. Banyak dari kita hanya mengenal dan menggunakan IQ saja. Ciri khas IQ yaitu berpikir logis, rasional, linear, dan sistematis. Manusia yang hanya mengandalkan IQ lebih mengesampingkan perasaan dan hal yang bersifat gaib. Lalu ada EQ atau kecerdasan dalam mengatur perasaan dan emosi, baik pada diri sendiri maupun terhadap orang lain. EQ memiliki dua arah, personal dan interpersonal. Yang pertama, arah dalam personal berarti sebuah kesadaran diri, penerimaan diri, hormat diri, dan penguasaan diri. Sedangkan yang kedua adalah arah keluar interpersonal, berarti kemampuan memahami orang, menerima orang, mempercayai orang, dan mempengaruhi orang. Ciri khas EQ tinggi yaitu berempati, mengungkapkan dan memahami perasaan, mengendalikan amarah, kemandirian, kemampuan menyesuaikan diri, kemampuan menyelesaikan masalah
antar pribadi, kesetia kawanan, keramahan, dan sikap hormat. Sementara seseorang yang memiliki IQ rendah akan bersikap kebalikannya. Setiap emosi atau perasaan kita memiliki tingkat level energi. Kemudian SQ atau kecerdasan spiritual. SQ merupakan sumber bimbingan bagi dua kecerdasan lainnya, yaitu IQ dan EQ. Ketika orang sudah memiliki kecerdasan spiritual, maka ia mampu memaknai kehidupan sehingga dapat hidup dengan penuh kebijaksanaan. SQ sangat erat hubungannya dengan kesadaran spiritual. Di dalam tubuh kita ada 7 cakra. Cakra adalah pusat energi yang berada di tubuh kita. Salah satunya yaitu cakra ajna atau mata ketiga atau mata batin, adalah pusat energi di tengah dahi yang dalam ilmu biologi disebut kelenjar pineal. Dengan mata ketiga inilah kita bisa melihat sesuatu yang tak kasat mata. Sahabat PHR, kita lebih mengandalkan IQ atau kecerdasan pikiran, mengesampingkan EQ dan SQ, sehingga kita berevolusi menjadi makhluk yang paling serakah dan merusak di muka bumi ini, akibat rendahnya kecerdasan spiritual dan kecerdasan emosi atau perasaan. Kita berkompetisi dan juga kita berperang, takut dihakimi di dunia karena tidak memiliki harta ataupun tahta. Ini yang membedakan dengan orang Saranjana. Di sana seperti negeri bak dongeng karena tenang dan damai. Kita yang hanya mengandalkan IQ, hal itu seakan mustahil tentang keindahan di alam Saranjana. Seseorang yang hanya mengandalkan IQ mungkin juga meragukan adanya surga dan neraka. Masyarakat Saranjana rata-rata sudah mencapai ke kesadaran spiritual. Sudah mengerti bahwa kita adalah satu kesatuan, tidak ingin menyakiti siapapun baik perkataan ataupun dengan sikap. Karena menyakiti orang lain sama saja dengan kita menyakiti diri sendiri. Karena aku adalah kamu, kamu adalah aku. Aku adalah mereka yang tak terlihat. Aku adalah semesta, kita satu dalam satu energi. Kenali dirimu, maka akan mengenal Tuhanmu. Merupakan sebuah sabda dari Rasulullah SAW. Dan sesungguhnya, kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Demikian ayat 16 surah Qaf. Sahabat PHR, bila kita semua sudah mengalami kebangkitan spiritual, maka ini akan damai. Tidak ada lagi kompetisi, perang yang begitu melelahkan. Setiap ucapan perlakuan kita terjaga, tidak mudah membunuh karakter orang lain. Karena seseorang yang seimbang IQ, EQ, dan SQ-nya akan memandang segala sesuatu dari segala sudut. Ada yang bertanya di kolom komentar, apakah teknologi Saranjana bisa dibawa ke dimensi kita? Jawabannya belum bisa, karena ketika teknologi kita semakin maju, kita semakin mengalami kemunduran spiritual. Bahkan saat ini saja, kita sudah disibukkan dengan gadget, mulai menjadi makhluk antisosial, apalagi nanti metaverse dikembangkan, bisnis bersosialisasi, belanja hanya di sosial media. Manusia akan mengalami kehampaan secara spiritual. Namun apabila kita bisa menyeimbangkan IQ, EQ, dan SQ, dunia akan tetap baik-baik saja. Alam selalu meriset ulang manusia, kala teknologi semakin maju, mendewakan teknologi, dan melupakan Tuhan. Tidak ada hal yang kebetulan di dunia ini. Sebentar lagi kita akan menyambut kebangkitan Nusantara. Apakah nama ibu kota baru di Kalimantan dengan nama Nusantara adalah sebuah kebetulan? Tentu saja tidak. Nusantara akan segera mendapatkan kembali masa keemasannya. Kita sedang menunggu datangnya Satrio Pininggit
atau yang disebut Imam Mahdi. Alam sedang memurnikan dirinya. Bila kita memang harus didiskualifikasi dari dunia ini, semoga kita dalam keadaan baik. Dan semoga video kali ini bisa membuat kalian lebih mengenal dirimu sendiri, belajar mencintai dirimu sendiri, lalu mencintai aku, kita, dan semesta. Karena aku adalah bagian dari dirimu. Sekian, terima kasih.